أحد يا الله ربي فاغفر لي ربي فاجعل أشهد أن محمدا رسول wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah. Yang harus kita amalkan. Yang selanjutnya wan nadamu 'alal ma'asi, dan menyesal daripada perbuatan dosa, daripada kemaksiatan yang telah kita lakukan. Bil ayyahzana 'alaiha wa yatamanna anna ma waqa'at minhu lam taqo. Sedih atas perbuatan dosa dan berharap bahwa yang terjadi pada dirinya daripada perbuatan dosa tersebut lam taqo, itu tidak terjadi. Artinya ketika kita berbuat dosa, kita harus sedih, harus menyesal atas perbuatan dosa tersebut, walaupun itu gak bakalan bisa kalau udah terjadi, gak mungkin kita artinya tamani itu sesuatu yang gak mungkin bakalan terjadi. Jadi ketika kita berbuat dosa, harus kita menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Ya, ketika udah terlanjur melakukan perbuatan dosa, itu harus disertai rasa menyesal. Kenapa? Karena nadam itu menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan, itu adalah salah satu syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah kita udah terlanjur berbuat dosa, jangan malah putus asa tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dulu pernah kita lakukan, kita harus sedih dan harus menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Lalu yang selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ramliyu, telah berkata oleh Imam Ramli, wa haqiqatuhu tarkul i'timadi ala ma siwallahi ta'ala. Dan bermula hakikatnya tawakal itu meninggalkan sandaran atas apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bertawakal itu gak ada yang kita sandarin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Ya, ada kan bahasa ada gini. Usaha udah gitu umpamanya. Usaha udah, doa udah gitu ya. Cuma gak berhasil juga. Ya udahlah, kita serahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya bukan tawakal di rumah gitu ya. Tawakal itu adanya di dalam hati dan berbarengan dengan kerjaan, dengan usaha yang kita lakukan gitu. Jadi ketika kita mau berangkat kerja dari rumah, itu sudah ada rasa tawakal ya.
syariatnya itu kita kerja, dan hakikatnya itu nanti berapapun yang kita dapat dari usaha kita, nah itu kita serahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu namanya tawakal. Lalu yang selanjutnya wal muraqabatu lillahi, dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu muraqabah? Wahia istidamatu ilmil abdi bittila'i rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi, yaitu selalu atau senantiasa pengetahuan seorang hamba itu bittila'i rabbi, dengan terlihatnya Tuhan alaihi atasnya orang tersebut fi jami'i ahwalihi, pada seluruh kerjaan atau keadaan-keadaan orang tersebut. Jadi muraqabah itu merasa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan yang dia lakukan. Jadi ketika kita merasa diri kita ini dipantau atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya muraqabah. Ketika kita berbuat maksiat atau berbuat dosa, itu kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diri kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya muraqabah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita itu penuh dengan kehusuan dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya muraqabah, yaitulah merasa hati ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya waridho abillahi, dan ridho senang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana quran. Dan dia ridha, yaitu gembiranya hati dengan apa-apa yang telah menetapkan oleh Allah Ta'ala, walau kana quran, walaupun takdir itu, qada itu pahit buat dia. Nah, ini ilmu yang memang harus kita tahu dan memang harus kita amalkan. Artinya kita itu, hati kita itu mempunyai kewajiban yang memang harus senang, ya, dengan harus ridha dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ketetapan itu pahit buat kita, gitu. Jadi ketetapan itu ada yang enak, ya, takdir itu ada yang enak, ada yang gak enak. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, hidup kita senang gitu, itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lagi diuji susah, gitu ya, banyak ujian di dalam hidup kita, itu juga kita disuruh ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita itu harus bersabar atas ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Itu namanya ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ketetapan itu susah atau pahit untuk kita terima. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan yang ada di dalam kitab ini, yaitulah tentang kewajiban hati. Yang namanya wajib itu harus kita amalkan, yang harus kita amalkan, yaitu yang tadi saya bacakan: menyesal atas perbuatan dosa, lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu muraqabah, artinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang selanjutnya ridho
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kehadapan para alim ulama, para asatiz, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan pensepuh, para orang tua kami semua, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Razak, Bapak Kiai Haji Abdul Rahim, juga Bapak Ustaz Aziz, Bapak Ustaz Muhammad Baihaqi, Bapak Ustaz Budiansa, Bapak Ustaz Ahmad Sahrani, Bapak Ustaz Atif Misbah, Bapak Ustaz Muhammad Ghani, Bapak Abdul Rahman, Bapak Ustaz Syarifullah, dan para asatiz yang lainnya. Apabila tidak tersebut namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami kepada guru sekalian, para orang tua, Tuan Haji Na'alim, Bapak Haji Asmawi, dan yang lainnya. Tidak lupa yang saya hormati Ketua DKM Musholah Nur Hidayah Bapak Jayadi. Kami punya DKM orang yang tawadu banget. Ya, setiap kali sebuah gabungan di sini beliau yang tidak mau menyampaikan sambutan karena saking tawadunya, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau nggak ada beliau, rumahnya repot juga ini. Soal ini beliau yang bergerak, Bapak RT, Bapak RW dan seluruh jamaah. Kita doakan Bapak Jayadi dan seluruh jamaah DKM Musholah Nur Hidayah diberikan panjang umur, sehat badan, dan apa yang dihajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah semua yang di dalam dan di luar juga mudah-mudahan pagi hari ini dan seterusnya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakili Ketua DKM Musholah Nur Hidayah, pertama kami ucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para guru, kepada para asatiz, kepada para jamaah yang jauh-jauh dari Poncol hadir, dari Duren Baru hadir, dari Warung Jambu hadir, dari Slebar Susukan, dari Kosong Susukan setiap Sabtu saling kunjung mengunjungi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, saudara semua ini menambah giroh, menambah semangat, khususnya jamaah Musholah Nur Hidayah hari ini kita dikunjungi. Mudah-mudahan Sabtu-Sabtu yang akan datang kita bisa bergantian mengunjungi saudara-saudara kita yang ketika berketepatan menjadi tuan rumah subuh gabungan, sehingganya terjadi keterpautan hati di antara kita semua, sehingganya sama-sama kita ini menunjukkan syiar dakwah di kampung kita. Inilah ya bukti kebersamaan kita. Kita sama-sama mungkin setiap hari kita sibuk masing-masing aktivitas duniawi kita, maka setiap Sabtu pagi kesempatan yang sangat berharga kita bisa saling mengenal, kita bisa saling bersama-sama ya dengan saudara seiman, seagama di kampung kita bersama. Dan subuh gabungan berada kita semua ini menjadi catatan amal baik buat kita semua. Nanti kita di akhirat dikumpulin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, permohonan maaf apabila
sejak tadi Bapak hadir di tempat ini, kami kurang sapa, kurang sopan, kurang bahasa dari segi jamuannya. Sebegini adanya, kami mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Dan yang terakhir, bahwa setelah nanti kita bersalam-salaman, setelah kita musafaha dengan guru-guru kita, ya, meja udah ada belum juga ya? Meja ada. Berarti halaman baik, gitu ya. Kita makan bersama, ya. Jarang-jarang kita bisa makan bareng sama guru-guru, sama saudara-saudara. Jadi ya kami berharap, ya insya Allah cukup. Jangan sampai ada yang pulang sebelum sarapan. Mudah-mudahan sarapan bersama kita pagi hari ini sekali lagi ya makin mendekatkan hati-hati kita bersama. Kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah, bahwa kita setiap kali subuh gabungan yang ditempatkan di masing-masing masjid dan mushola kita, bahwa setelah perjalanan subuh gabungan 26 tahun, di sini dulu ada Bapak Guru Alif, di sini dulu ada Wan Haji Nurdin dan pendahulu kita. Maka mudah-mudahan orang tua kita, jamaah kita yang aktif dari dulu, mudah-mudahan ya setiap kali kita mengadakan sholat subuh gabungan, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada guru-guru kita, kepada jamaah kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat mereka semua, buat khusus guru kita Bapak Haji Ismail Robli. Dan mudah-mudahan Fatihah ini juga kita ke depannya selalu diberikan semangat, selalu diberikan peluang untuk bisa bersama-sama menghidupkan syiar-syiar agama, baik di majelis taklim yang sifatnya lingkungan, di RT, di RW, juga majelis taklim yang lingkupnya tingkat desa, di antaranya adalah sholat subuh gabungan setiap Sabtu pagi ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan, yang pertama, jamaah subuh gabungan mendapatkan undangan dari guru kita Bapak Ustadz Adab Misbah, mengundang kepada seluruh jamaah subuh gabungan agar bisa hadir dalam acara haul Masyayikh Sarkadar Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah pada ntar malam, ya, malam Minggu, ditempatkan di Kampung Parakan Jati RT 2 RW 04. Mudah-mudahan nanti malam pada Isya di tempat guru kita Bapak Ustadz Adab Misbah, mudah-mudahan sehat dan berkeluarga waktu bisa berkumpul kembali juga bareng-bareng ke tempat guru kita Bapak Ustadz Adab Misbah. Semoga dihadiri oleh guru kita Bapak Kiai Haji Zidan Muji dari Cibinong, Bapak Kiai Haji Jundan Jalal dari Bojonegoro, dan guru-guru kita se-Desa Susukan. Mudah-mudahan bisa hadir berkeluarga waktu ini dibuka untuk umum. Kali mau ngajak istrinya, istri yang di sini yang di sana aja, anak-anaknya aja. Kita kumpul bareng-bareng, kita tarik rahmat Allah karena menyebut mengingat orang-orang soleh, yaitu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan sehat. Kita berkumpul nanti malam di kediaman guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Ajat Isbah. Dan adapun yang kedua, Sabtu pekan depan tanggal 26 Juli 2025 ditempatkan di Masjid Baitul Mukminin Kampung Duren Baru Poncol RT 2 RW 5. Semoga Sabtu pekan depan ditempatkan di Masjid Baitul Mukminin Kampung Duren Baru Poncol RT 2 RW 5. Adapun membaca kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Rahman Habib, Tausiah Agama Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Zakaria Ansori. Waktu azan subuh jam 4 lewat 45 menit. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, luangan waktu bisa berkumpul kembali di Sabtu depan di Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan lil arwahi jamaah kubur musalla Nurul Hidayah, bil khusus almarhum Bapak Ustaz Anif, almarhumah Ibu Nonon, wal arwahi jamaah kubur. Hadirin dibarakati bil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim wa asnadul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Surahul Azim. Ma'al muslimin rahimakumullah. Para asatidz, para hujjaj, para kiai, para mu'alim, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sesepuh dan para orang tua yang saya hormati, semoga Allah memberikan sehat panjang umur. Cinta kepada para guru-guru kita, Al-Mukarram Ustaz Sanudi. Hadapan pula para banyak masyarakat ini, para guru-guru kita yang insya Allah tidak saya sebutkan satu persatu. Waktu tinggal 5 menit lagi selesai. Alhamdulillah. Khusus kepada DKM Mushola Nurul Hidayah, Bapak Jayadi beserta seluruh jamaah dan keluarga besar, seluruh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Bil khusus Allah berikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang baik dan mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini mencatat kebaikan kita. Insya Allah lewat niat yang baik Allah berikan pahala. Langkah baik kita Allah berikan pahala. Semakin jauh orang melangkah, maka semakin banyak pula pahalanya. Yang paling jauh mungkin dari Duren Baru, almarhum Haji Kolis. Jauh lagi Warung Jamu. Jalan kaki apa naik motor, Pak? Jalan kaki naik motor. Kalau dia jalan kaki pahalanya luar biasa. Kalau kayak gitu hati kita udah ada feeling ke sana. Yang bisa saya sampaikan sedikit adalah dapatkan doa. Guru kita Ustaz Sahnani membaca doa.
Yang salah satu doanya merupakan wasiat yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad Saman. Apa yang diwasiatkan oleh Syekh Muhammad Saman? Barang siapa orang yang membaca doa ataupun wirid sebelum daripada melaksanakan sholat subuh ataupun sesudah, maka orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalamnya adalah satu doa yang bukan buat dirinya, tapi adalah untuk orang lain. Bahkan orang lainnya adalah diberikan sangat khusus oleh doa tersebut. Apa doanya? Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ada 4 kategori yang terdapat dalam kalimat tersebut, menjadikan doa bukan buat pribadinya, tapi adalah buat umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini hadir di sini ataupun umat Nabi yang tidak hadir di sini, tapi sedang berada pada situasi dan kondisi yang sama. Mereka sedang sholat di rumahnya, mereka sedang sholat di masjid, mereka sedang sholat di musola, tapi kemudian dengan doa itu mengalir ke semuanya akan menjadikan bagian daripada doa. Apa yang disampaikan dengan doa itu? Sering kita membaca itu doa, tapi kemudian hanya lisan yang mengucapkan, hati belum sampai. Pak, Bapak minum kopi, itu kopi rasanya apa? Ada pahit, ada kopinya, nggak usah diaduk, ada yang diaduk. Kalau misalnya kita mengucapkan Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umatnya bukan Pak? Umat. Ketika tadi dibacakan doa semua umat Nabi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat, luar biasa. Yang amin Pak. Bagaimana yang kita di sholat dia keluar? Jadi selalu sampai juga. Alhamdulillah. Ya Allah ampuni bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan untuk dirinya, tapi dia membacakan doa untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang membaca doanya juga adalah umat Nabi, maka dia pun kebagian. Jangankan yang tua, yang muda pun. Jangankan yang muda, yang tua. Tapi dengan doa tersebut insya Allah tidak ada yang tidak ada diampuni dosa oleh Allah. Kalau kita mengkaji tadi para bapak tuh Ustaz Sahroni menyampaikan, Masya Allah, Allah berkaitan dengan dosa. At-taibu minal dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat kepada Allah saat itu juga maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Alhamdulillah. Satu. Nomor kedua, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kan yang tadi baca doa bukan beliau saja yang baca. Mungkin Bapak juga baca doa yang tersampaikan. Kalau satu orang baca doa, ini sebagian bagi siapa? Bagi yang mereka sinyalnya pun masih hidup. Kalau kemudian yang baca doanya hidup, kemudian yang dikasih sinyalnya kagak hidup, pada Bapak siapa? Itu yang mereka hanya kagak nyambung. Itu malaikat tapi gregetan banget. Bangun, ini sinyal mau datang, tapi gak diterima sama dia. Ya udah kagak diangkat. Masalah luar biasa para Bapak. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa yang dipanjatkan oleh orang lain pun akan berguna bagi kita semua. Nomor ketiga, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita punya aib nggak Pak? Ya Allah Pak, kalau Allah membuka
bukakan aib kita. Mungkin kita nggak berani nih masuk ke masjid. Banyak aib kita, nggak berani kita jalan kalau Allah mau bukakan. Apalagi kalau aibnya itu seperti zamannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika dia sebelum berdosa, dia berpakaian istimewa, pakaian kerajaan, pakaian surga. Tapi ketika beliau itu memakan buah huldi beserta istrinya, Allah telanjangkan luar biasa. Makanya Nabi Adam alaihissalam, Bapak jamaah sekalian, sampai beliau itu mengatakan ada 4 istimewa umatnya Rasulullah SAW. Umatnya Nabi mah kalau misalnya nggak maksiat dia berpakaian baju, tapi begitu udah maksiat dia pakai baju lagi. Lagi maksiat buka baju, tapi udah maksiat buka baju. Tapi Nabi Adam sebelum maksiat dia pakai baju, begitu sudah maksiat, artinya makan buah huldi tersebut dosanya cuma 1, para bapak ditelanjangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dosa kita banyak nggak? Banyak dosa apa ya? Dosa tangan, dosa mata, dosa mulut, udah ngajak kemana-mana itu dosa luar biasa. Tapi Allah sayang sama kita, ditutupin para bapak aib kita. Alhamdulillah. Kayaknya kalau kita ngomong begitu ngeri sikap para bapak. Pelangkah juga kayaknya sedih. Yang lebih parah lagi kalau misalnya orang-orang yang pada di sana tuh pak gede-gedean. Orang yang punya aib, mana orang yang korupsi pak tuh di TV. Kalau maling ayam mah, maling ayam 1 harganya 50.000 habis dibukin. Tapi orang-orang yang pada pakai baju oranye dan menutupi aib. Kalau selagi dia umatnya Nabi Muhammad SAW, apalagi kita para bapak disayangin sama Allah, aib kita ditutupi. Amin. Yang nomor keempat, Allahumma berummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahlah kekurangan umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita sholat banyak kurang khusyuknya, Allah tambah. Mudah-mudahan sholat kita dengan wirid ataupun dengan doa ataupun dengan sholat sunat yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira sholat kita khusyuk berapa? Ya jawabnya harus khusyuk Pak. Khusyuk Pak enggak? Khusyuk harusnya dijawab kayak gitu. Berkata dari khusus nanti bingung juga. Allah sudah sampaikan apa hal mu'minun alladzina hum an salatihim khasirun, bukan sambung. An salatihim khasirun, berbahagialah orang-orang mukmin. Yang orang mukmin itu apabila salat penuh dengan kehusuan salatnya. Tapi itu kayaknya salatnya khusus semua Pak. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang imamnya bagus, imamnya enak bacaannya, kadang-kadang makmum terlena juga. Benar nggak Pak? Tuh Ustaz tuh Masya Allah, bacain apa sholatnya enak ya, nagamnya enak, suaranya enak, kalau dia lagi. Untung saja Ustaz itu berbiasa nggak jadi imam. Kalau dia jadi imam suaranya enak lagi Pak. Bisa orang-orang udah pada ruku dia pada diri lain pasti. Saking enak-enaknya mampunya daripada diri, kenapa? Biar tempat tidur. Nah Bapak jamaah sekalian, Allah muliakan, Allah tutup kekurangan kita. Puasa kita kalau kurang Allah tutup, sholat kita kalau kurang Allah tutup. Amal ibadah yang banyak kekurangannya, semoga Allah tutupi kekurangan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan keselamatan kita dunia dan akhirat, dan Allah jadikan para putra dan putri kita anak-anak yang saleh dan salehah. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan kampung kita negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruh jamaah yang hadir di tempat ini semoga yang punya urusan-urusan yang dimudahkan oleh Allah. Apa yang dimaksud semoga maksudnya terkabulkan. Barakatin dan Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya dzal jalali wal ikram wa barik wa sallim ala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والاخره اللهم اجعل جمعنا في مقامنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عفوا منكم billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ربي فاجعل